Pulau Komodo. Pernahkah Anda mendengar pulau ini? Pasti pulau ini sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo ini dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk sebagai salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain Komodo, pulau ini juga menyimpan eksotisme flora yang beragam, seperti kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagai obat dan bahan pewarna pakaian. Pohon nitak ini atau Steruchulia oblongata diyakini berguna sebagai obat dan bijinya gurih dan enak seperti kacang polong. Pulau Komodo juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena dalam wilayah Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang. Lalu seperti apakah hewan komodo ini? Komodo atau juga disebut sebagai biawak komodo atau bahasanya Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varinidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan juga sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Berbicara tentang Taman Nasional Komodo ini, pada tahun 2009, Taman Nasional Komodo dinobatkan menjadi finalis New Seven Wonders of Nature yang baru diumumkan pada tahun 2010 melalui voting secara online di www.nc7wi.com. Pada tanggal 11 November 2011, New Seven Wonders telah mengumumkan pemenangan sementara dan Taman Nasional Komodo masuk ke dalam jajaran pemenang tersebut bersama dengan hutan Amazon, Teluk Halong, air terjun Iguazu, Pulau Zezu, sungai bawah tanah Puerto Princesa, dan Table Mountain. Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Seekor komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Tetapi komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun
bukan spesies yang terpanjang. Reputasi panjang tubuh atau tidak termasuk berat badan dipegang oleh biawak Papua atau bahasa lainnya Varanus salvadori. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya dengan warna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Di dalam mulut komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur komodo merupakan salah satu yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun seperti ular dan kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walaupun begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Kita dapat melihat indahnya Pulau Komodo ini. Berbicara tentang Pulau Komodo, pada sejarahnya, orang Belanda pada tahun 1910 menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Steyn van Hensbroek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Steyn lantas membunuh seekor komodo tersebut dan membawa dokumentasinya ke Museum and Botanical Garden di Bogor untuk diteliti. Pulau indah ini tidak hanya menyimpan keindahannya saja, tetapi juga hewan yang mengganaskan di dalamnya. Lalu bagaimana seekor komodo memangsa mangsanya? Komodo adalah hewan pemakan hewan lain, atau biasa kita sebut karnivora. Akan tetapi, biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah di dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa binatang mati atau sekarat pada jarak hingga 9,5 km. Sangat menakjubkan, bukan? Komodo memakan buruannya dengan cara mencabik potongan besar dari daging, lalu menelannya bulat-bulat. Sementara tungkai ke depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Air liur pada mulut komodo membantunya menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan tetap memerlukan waktu yang panjang, biasanya 15-20 menit. Diperlukan untuk menelan seekor kambing. Komodo kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon atau batu untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyumbatan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui sebuah saluran kecil di bawah lidah yang berhubungan langsung dengan paru-parunya.
Rahang komodo dapat dibuka dengan leluasa karena otot tengkoraknya yang lentur memungkinkan komodo dapat melahap mangsa yang besar hingga 80% bobot tubuhnya sendiri. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil termasuk jenisnya sendiri, babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia, dan reptilia kecil. Setelah memakan, komodo berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan, mencari tempat terbuka untuk berjemur dan mempercepat proses pencernaan. Kalau tidak, makanan itu dapat membusuk dalam perutnya dan meracuni tubuhnya sendiri. Hal itu dapat membusuk dikarenakan metabolismenya yang lamban. Komodo besar dapat bertahan dengan hanya makan kira-kira 12 kali setahun atau sekali sebulan. Setelah daging mangsanya tercerna, komodo memuntahkan sisa-sisa tanduk, rambut, dan gigi mangsanya dalam gumpalan-gumpalan bercampur dengan lendir berbau busuk. Kemudian, komodo menyapukan wajahnya ke tanah atau ke semak-semak untuk membersihkan sisa-sisa lendir yang masih menempel di mulutnya. Ketika makan secara berkelompok, komodo yang berukuran paling besar biasanya makan terlebih dahulu, diikuti dengan komodo lain yang berukuran lebih kecil. Jantan terbesar menunjukkan dominasinya melalui bahasa tubuh dan desisannya, yang kemudian disambut dengan bahasa yang sama oleh jantan-jantan lain yang lebih kecil untuk memperlihatkan pengakuan mereka atas kekuasaan komodo besar itu. Komodo-komodo yang berukuran sama mungkin akan berkelahi mengadu kekuatan dengan cara berdiri pada dua kaki belakang, lalu saling memukul dan mendorong dengan kaki depan. Hingga salah satu yang mengaku kalah akan mundur, walau kadang-kadang yang kalah dapat terbunuh dalam perkelahian dan dimangsa oleh si pemenang. Kadang-kadang, komodo juga memangsa manusia dan mayat yang digali dari lubang makam yang dangkal. Kebiasaan ini menyebabkan penduduk Pulau Komodo menghindari tanah berpasir dan memilih mengubur jenazah di tanah liat, serta menutupi atasnya dengan batu-batu agar tidak dapat digali oleh komodo. Ada pula yang menduga bahwa komodo berevolusi untuk memangsa gajah kerdil atau stegodon yang pernah hidup di Flores. Komodo juga diketahui pernah mengejutkan dan menakuti-nakuti rusa-rusa betina yang tengah hamil dengan harapan agar keguguran dan bangkai janinnya dapat dimangsa. Ini merupakan suatu perilaku yang juga didapati pada hewan-hewan pemangsa besar di Afrika. Berbicara tentang bisa komodo, sebetulnya komodo tidak memiliki bisa yang terlalu mematikan, tetapi memiliki kandungan bakteri yang sangat mematikan. Sebuah kelenjar yang berisi bisa yang sangat beracun telah berhasil diambil dari mulut seekor komodo di kebun binatang Singapura, dan meyakini para peneliti akan kandungan bisa yang dipunyai komodo. Bakteri yang paling mematikan di air liur komodo diperkirakan adalah bakteri Pasteurella multocida. Di samping mengandung bisa, air liur komodo juga
memiliki aneka bakteri mematikan di dalamnya. Lebih dari 28 bakteri gram negatif dan 29 gram positif telah diisolasi dari air liur ini. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan spektikemia pada korbannya. Jika gigitan korban tidak langsung membunuh mangsa dan mangsa itu dapat melarikan diri, umumnya mangsa yang tidak beruntung ini akan mati dalam waktu sehari atau seminggu akibat infeksi. Bagaimana? Anda ingin berlibur Pulau Komodo? Silakan Anda berpikir 2 kali. Atau tidak, Anda bisa memilih untuk menggunakan jasa guide yang telah mengerti Pulau Komodo ini. Sekian penjelasan dari saya. Seperti biasa, terima kasih.